Di Gunung Padang itu luar biasa, kita nanjak melalui tangga-tangga yang asli, yang masih terjal, dan luar biasa ketika kita bermeditasi di puncak kelimanya, sangat luar biasa. Jadi ya seperti biasa, tadinya gerimis mau hujan, ya jadi sambutannya memang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumaku. Alhamdulillah bertemu lagi di Padepokan Tirta Sirot Asifa di Desa Cinangneng, kampungnya Ciburial, Kecamatan Tenjolaya, Bogor Barat. Malam Jumat biasa kita bersama-sama memahami potensi sang diri pribadi. Kita berharap Nusantara jaya kembali, bisa mengukir sejarah kemakmuran, kesejahteraan, kekuatan untuk rahmatan lil alamin atau menghayu hayuning bawono. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar untuk camp yang kelima, persiapkan untuk hadir di Padepokan sebelum maghrib, sudah harus sampai di Padepokan. Jadi malam tanggal 8, jadi 7 sore udah, tanggal 7 sore sudah harus masuk Padepokan. Bermeditasi di 2 lokasi. Lokasi yang pertama yaitu di Cirebon. Di situ ada situs peninggalan bersejarah yang memang tempat untuk bermeditasi, yaitu di situs meditasi Suryanagi di Cirebon. Yang kedua di Gunung Padang, yang memang sangat luar biasa, dua-duanya pengalaman yang sangat luar biasa yang kita rasakan ketika di Suryanagi. Ya luar biasa, pintu yang biasanya tertutup tengah malam itu menyambut kedatangan kita bisa masuk, dan sangat luar biasa sambutan dari semesta. Yang tadinya hujan, kemudian tidak jadi hujan, dalam kondisi yang sangat tenang. Ketika kita di tempat semedi, sangat luar biasa sambutannya. Kita didampingi oleh 2 kucing besar atau harimau. Ada 2 harimau, yang satunya putih, satunya itu oranye. Nah yang oranye itu ketika awal
itu nemplok di punggung ibu itu. Tapi di situ ya kita dalam kondisi semedi, jadi ya diem aja orang sendiri ya. Sampai prosesi selesai sekitar jam 1:30 lah gitu. Nah dari 1:30 itu kita kemudian menuju pulang, karena secara umum kita sudah merasakan hal-hal yang luar biasa. Ternyata di situ juga tempat-tempat sangat sakral bagi penempa potensi kekuatan diri. Itu yang di situs Suryanagi. Kemudian yang di Gunung Padang itu luar biasa, kita nanjak melalui tangga-tangga yang asli, yang masih terjal, dan luar biasa ketika kita bermeditasi di puncak kelimanya, sangat luar biasa. Jadi ya seperti biasa, tadinya gerimis mau hujan, nggak jadi. Jadi sambutannya memang sangat luar biasa, nggak jadi hujan. Kemudian lilin maupun dupa yang kita nyalakan itu sangat luar biasa, tidak diterpa oleh angin. Jadi semuanya tidak ada yang mati, semuanya hidup. Ya kalau kita punya keyakinan ya semuanya sangat lancar. Kemungkinan untuk camp kelima nanti mudah-mudahan kalau pesertanya yang kurang bisa dengan menanjak yang sangat sulit, ternyata sudah ada fasilitas dari pihak pengelola situs Gunung Padang itu untuk melalui jalan yang sangat mudah, walaupun tetap butuh stamina karena lumayan tinggi. Ya luar biasa, di sana juga kurang sanggup naik ke atas, bisa tinggal di penginapan. Jadi mudah-mudahan lancar semuanya, apa yang kita hajatkan, kita ikhtiarkan untuk memahami potensi diri hingga kita tercapai tujuan kita, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, untuk berpartisipasi menghayu hayuning bawono. Situs Gunung Padang, situs gunungan itu situs tertua di dunia dan sangat luar biasa. Itu kalau kita berhasil komunikasi dengan para leluhur yang memang ada partisipasi di Gunung Padang itu Gunung Padang itu seperti tempat purbakala para leluhur itu untuk meninggalkan jejak sejarahnya. Nah, detailnya kita tidak berani mengungkapkan di untuk dipublikasikan, karena semuanya itu kan pengalaman pribadi itu masing-masing. Tapi yang jelas itu sebuah situs yang sangat luar biasa. Di situ punden berundak ya, kalau di Jawa itu punden berundak, itu di dalamnya itu yang kita lihat ya sebuah kerajaan gaib yang luar biasa megahnya di kala itu gitu. Tapi kalau kita diajak masuk ke dalamnya oleh leluhur yang memang satu frekuensi secara batiniah kita, secara jiwa
dalam diri masing-masing itu nggak ada yang nggak mungkin, tapi tentunya masing-masing berbeda itu nanti. Nah nanti kalau bagi yang camp 1, 2, 3, 4 yang mau ikut untuk bermeditasi, melihat keluar biasaan keajaiban semesta, yaitu ke situs tertua, situs yang sangat luar biasa menurut pengalaman saya kemarin, itu silahkan aja yang mau ikut, monggo-monggo dipersilahkan. Yang jelas di Gunung Padang ini beda. Kalau biasanya kan kita penutupan di laut, sekarang ini di gunung, jadi akan merasakan vibrasi seperti apa, pengalaman seperti apa, masing-masing akan dibimbing oleh sang diri pribadi masing-masing. Itu kalian bagaimana cara perjumpaan dengan sang guru sejati. Nah itu nanti bisa saling berkolaborasi, vibrasi alam semesta yang ada di situs Gunung Padang, dan bagaimana dengan diri pribadi masing-masing, dengan sang jiwa masing-masing. Dan nanti masing-masing akan punya pengalaman-pengalaman spiritual sesuai dengan takdirnya masing-masing, yang kita berharap semua takdir baik untuk menjalani kehidupan di alam semesta. Kita bisa mewarnai kehidupan ini dengan lebih berkualitas dan bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk semesta. Misalnya kayak Ronald, gimana bagi kita yang kurang bisa melihat, nanti ada bimbingan lewat ini. Kalau memang kenceng, nanti dari awal bareng-bareng aja lewat yang landai, tangganya yang landai. Pokoknya kenceng kan, di situ sudah cukup bagus ininya, tangga yang untuk bagi yang ada kekurangan bisa sampai ke puncaknya. Yang penting bareng-bareng saling sinergi untuk membimbing sampai ke puncaknya, ke teras 5. Itu saya rasa seperti itu. Ada yang pernah ke sana? Belum pernah. Kalau cerita sering dengar. Apa tuh? Ya dari kayak YouTube gitu, Bu. Oh, dari YouTube, iya. Karena dengan adanya teknologi YouTube dan mungkin TikTok yang lain-lain, ya masing-masing kan punya analisa sudut pandang yang berbeda dari bagaimana pengalaman kehidupan dia ketika menapaki detik waktunya di situs tersebut. Jadi di mana-mana itu ada wilayah-wilayah kekuasaan yang memang masing-masing punya wilayah. Kayak di sini Ciburial, ini areal kekuasaan ibu yang diberikan oleh semesta, dititipkan oleh semesta ini sekian hektar nih. Nah ini kan dalam wilayah kita gitu. Ada juga, mereka juga ada radio sekian tuh ya wilayahnya mereka gitu. Tapi tetap ada ibaratnya yang di luar itu tapi masih menginduk kepada wilayah-wilayah tersebut. Itu seperti itu. Masing-masing situs itu seperti punya blok wilayah gitu, seperti itu. Semua semesta yang bisa kita rasakan oleh panca indera kita itu semuanya bisa menjadi media untuk apa? Untuk kita memahami
masing-masing punya daya tarik, kekuatan tertentu, hingga kita makin banyak yang kita temui vibrasi-vibrasi dengan semesta yang lain, itu kita semakin punya pengalaman menjelajah semesta itu sendiri gitu. Kan apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang tertangkap oleh panca indera kita, ini semuanya saling mempengaruhi. Sepanjang pengaruhnya positif, nah itu bagus. Kalau pengaruhnya udah negatif, ya itu bukan keinginan kita gitu. Keinginan kita yang kita harapkan, kita ibaratnya charger, mengisi baterai yang positif, hingga langkah kita selalu dalam bimbingan menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih bisa menempa diri kita menjadi lebih tangguh. Jadi tidak mudah kita menjadi terpuruk dengan apapun yang terjadi.